Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas memberikan satu jawaban yang tegas mengapa Yusuf membawa serta Maria ketika ikut sensus atau pendaftaran penduduk, yaitu pergi ke salah satu kota yang disebut Bethlehem, yaitu kota di daerah Yehuda. Apa sebabnya? Di sana dijelaskan oleh di situ atau di dalam Lukas menjelaskan bahwa Yusuf adalah keluarga dari keturunan Daud. Dia adalah dari keturunan Daud, anak turun dari Raja Daud. Nah, ini memberitahukan kepada kita dengan tegas bahwa Yesus lahir dari terah keturunan Daud. Yusuf adalah suami dari Maria, karena itu dia membawa Maria pergi ke Bethlehem, salah satu kota di Yudea. Wah, luar biasa, ini sungguh penjelasan dan penegasan yang dapat kita terima dengan tegas oleh Lukas. Jadi kalau kemudian dikatakan Yesus anak Daud, ya tepatlah demikian. Seperti apa yang dikatakan pada pasal yang kedua, itu juga yang ditegaskan oleh malaikat Gabriel ketika dia menemui Maria untuk memberitahukan bahwa Yesus memang anak turun dari Daud. Nah, dengan jelas sekali, dan dia taktanya akan kekal untuk selama-lamanya. Lalu yang sangat tragis atau yang paradoks di sini adalah dia anak turun Daud, tapi bagaimana ketika dia pergi ke Bethlehem untuk ikut cacah jiwa atau sensus penduduk, ternyata banyak orang, mungkin ya orang-orang Yudea, orang-orang Bethlehem yang merantau keluar kota, dan pada waktu sensus itu mereka berdatangan ke kota Bethlehem, sebuah kota di Yudea, kota kecil di Yudea. Banyak berdatangan sehingga tidak ada tempat untuk menginap, atau penginapan yang ada di Bethlehem sudah penuh, sehingga Yusuf dan Maria tidak mendapatkan tempat untuk menginap. Nah, pada waktu itu tibalah saatnya Maria bersalin. Nah, persalinan terjadi dan lahirlah seorang anak laki-laki yang dalam Injil Matius pasal 1 diberikan nama Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Jadi Yesus memang sudah ditetapkan untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Karena itu Yesus disebut sebagai juru selamat, penebus dosa, yang di dalam dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa, sehingga kita boleh jaminan kehidupan yang kekal. Yohanes memberikan penegasan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepada Yesus, juru selamat kita, Yesus penebus dosa kita. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dari dosa. Nah, ini jelas sekali. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Yang sangat ironis atau kontradiksi di sini adalah ia anak turun Daud, tetapi pada saat dilahirkan ibunya, orang tuanya tidak ada tempat untuk menginap, sehingga dilahirkan di sebuah kandang. Nah, kandang itu bentuknya bisa dibayangkan bukan seperti sekarang ini. Ya, lalu setelah dilahirkan, dia dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di mana? Di palungan. Palungan. Nah, ini melambangkan, menggambarkan ia yang adalah Allah tidak menganggap kesaran dengan Allah itu sebagai milik yang patut dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Ini contoh keteladanan yang sangat konkret, bukan hanya kesederhanaan yang ditegaskan, tapi perendahan diri yang mutlak saklek supaya dapat mengangkat manusia. Jadi ini adalah keteladanan untuk kita semua. Seringkali kita menjumpai di beberapa tempat orang-orang yang ke gereja dan bekerja tidak mau melepaskan atribut-atribut yang dimilikinya, karena mereka merasa itu diraihnya dengan perjuangan yang keras, sehingga mendapatkan posisi sebagai kepala, sebagai direktur, atau menjadi orang yang posisinya sangat strategis, sehingga di dalam gereja pun mereka tetap merasa diri sebagai pimpinan yang harus dihormati, yang harus dipatuhi, yang harus ditaati. Tapi pada Natal kali ini kita diingatkan kembali
Allah menjadi manusia, mengosongkan dirinya, tidak mempertahankannya sebagaimana yang Ia miliki untuk menjadi sama dengan kita dan mengambil rupa seorang hamba supaya kita diangkatnya. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah Natal tahun ini memberikan kepada kita banyak pelajaran menjadi orang yang semakin rendah hati, menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.